semuanya, welcome back to Podcast, seri spesial dari POV BK, karena semua cerita punya sudut pandang. Oke, di sini kita bakal nemenin kamu ngobrol santai tapi penuh makna tentang kehidupan mahasiswa, kesehatan mental, sampai isu-isu yang lagi hangat. Semuanya dari perspektif yang dekat sama kamu. Bareng aku, Novanda, yang bakal nemenin kamu melihat berbagai hal dari sudut pandang berbeda. Jadi, pasang earphone, cari posisi ternyaman kamu, dan mari kita mulai ngobrol bareng bintang tamu keren kita hari ini. Hari ini saya sudah bersama Profesor Dr. Muslihati SAG MPD selaku dosen bimbingan dan konseling sekaligus menjadi Ketua Program Studi S2 dan S3 Bimbingan dan Konseling FIPUM. Selamat siang Prof Mus. Selamat siang Mbak Novanda. Ya, terima kasih Prof Mus sudah hadir di podcast hari ini. Selamat datang di POV BK. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini Prof Mus? Alhamdulillah baik. Harus selalu sehat, semangat dan Alhamdulillah bahagia. Baik, harus selalu sehat, semangat dan bahagia. Ya. Oke, belakangan ini kesibukannya Prof Mus apa nih Prof? Baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kalau di dalam kampus sebagaimana biasa kegiatannya mengajar tentunya, lalu kemudian menyiapkan penelitian karena baru saja submit ya. Oke. Lalu kemudian yang lain lagi tentu kerja-kerja publikasi sebagaimana biasa, dan yang paling mungkin banyak memang mengajar karena mengajarnya di jenjang S1, S2 dan S3. Kalau di luar kampus kegiatan saya organisasi. Saya aktif di beberapa organisasi dan tentu juga pelayanan masyarakat dalam artian beberapa undangan untuk memberikan motivasi pada siswa, pada remaja, berdialog dengan ibu-ibu, seperti itulah kegiatan yang asyik dan benar-benar memberikan insight bagi saya sendiri. Oke, jadi kegiatannya Prof Mus ini cukup banyak begitu ya Prof ya. Produktif sekali, baik di dalam kampus maupun di luar kampus sangat-sangat produktif, dan tentunya selain memiliki kesibukan yang banyak, itu juga Prof anggap sebagai kegiatan yang asyik begitu ya Prof ya. Harus. Oke. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalkan Prof lagi penat nih, biasanya apakah punya cara khusus untuk recharge energi begitu Prof? Oke. Ini sesuatu yang penting karena bagaimanapun juga kita manusia ya. Betul. Ada saatnya kita harus take down, cooling down, bukan take down tapi cooling down, mohon maaf. Dan biasanya setidaknya ada dua hal yang saya lakukan, meskipun ada banyak ya. Yang pertama biasanya menyepi sendiri, membaca begitu, lalu kemudian ngeteh sambil baca itu ngeteh begitu. Dan tentunya juga kalau urusan yang paling pribadi, kalau lagi penat banget, exhausted, biasanya ya berdoa kepada Allah. Ya. Jadi bisa Prof biasanya melakukannya dengan me time begitu. Betul, me kemudian sambil ngeteh, dan tidak lupa berdoa begitu, sambil beribadah. Oke. Nah, teman-teman dan juga Prof Mus, pada episode kali ini kita akan membahas tentang buku begitu ya, dalam rangka memperingati Hari Buku Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 April begitu. Nah, peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya buku sebagai sumber ilmu dan wawasan begitu. Namun di tengah perkembangan teknologi dan dunia digital yang begitu pesat ini, cara orang untuk mengakses informasi pun semakin beragam. Begitu ya Prof ya. Untuk itu saya ingin mendengar langsung pandangan dari Profesor Dr. Muslihati SAG MPD. Menurut Ibu nih, menurut Prof Mus, bagaimana posisi buku di tengah perkembangan digital yang begitu pesat saat ini nih Prof? Oke, ini pertanyaan yang cukup general, tapi saya ingin mengaitkan dengan budaya kita. Suka tidak suka harus kita akui bahwa Indonesia itu literasinya mungkin masih belum sebaik bangsa lain. Bangsa kita bangsa tutur tinular, bangsa berdongeng cerita, bangsa sharing melalui kata-kata begitu, tapi masih belum memiliki budaya yang melekat untuk membaca. Itu salah satu yang perlu kita akui. Padahal membaca itu aktivitas learning. Kalau kita kaitkan dengan teori konseling, mungkin Mbak Novanda bisa cek dan teman-teman sekalian,
di teori reality therapy, di choice theory itu kita tahu ada sebuah kebutuhan. Ada beberapa kebutuhan penting dalam kehidupan manusia, tidak hierarkis sebagaimana kebutuhannya Maslow, tapi kebutuhan yang jenis-jenis kebutuhan yang diuraikan di teori ini menempatkan salah satu kebutuhan fun, kebutuhan bersenang-senang, itu jenisnya belajar. Gitu. Jadi belajar itu ternyata untuk memenuhi kebutuhan fun. Kita ada kebutuhan untuk bisa dihargai, kebutuhan untuk mendapatkan power, kekuasaan, kebutuhan untuk survive, kebutuhan untuk kebebasan, freedom. Itu kebutuhan-kebutuhan dasar manusia menurut teori choice theory. Agak mirip dengan kebutuhannya Maslow, tapi yang sangat berbeda di sini adalah dalam struktur kebutuhan bersenang-senang itu bukan hanya rekreasi ternyata, tapi belajar. Dan seharusnya membaca ini bisa menjadi salah satu aktivitas yang menyenangkan, harusnya begitu. Nah, disinilah saya ingin memberikan gambaran bahwa budaya literasi ini bisa menjadi satu budaya yang tidak hanya membuat kita menjadi melek, menjadi cerdas, menjadi yang memiliki progres yang bisa mengetahui banyak insight begitu. Tapi kita juga bisa membantu memulihkan kondisi kita dengan membaca. Makanya Mbak Novanda mungkin tahu, teman-teman mungkin juga tahu, ada yang kita sebut dengan bibliocounseling atau biblioterapi, begitu ya. Nah, bacaan itu bisa menyembuhkan loh, dan membaca itu menyenangkan. Begitu, Mbak. Oke, jadi bacaan itu bisa menyembuhkan sekaligus menjadi hal yang menyenangkan, gitu ya, Prof ya. Betul. Oke, tapi saat ini nih banyak yang mengatakan minat baca itu menurun karena salah satunya karena gawai dan media sosial nih, Prof. Nah, apakah benar buku itu sekarang tergerus atau sebenarnya sedang mengalami perubahan bentuk saja, gitu, Prof? Oke, dua-duanya saya rasa. Itu pertanyaan yang perlu kita renungi bersama sebagai pendidik, sebagai bagian dari sistem pendidikan. Teman-teman mahasiswa juga perlu merenungi ini semua dan menyadari sebuah bangsa itu besar karena peradaban, dan peradaban itu tumbuh karena ilmu pengetahuan. Dan poros atau inti dari ilmu pengetahuan ya buku dan bacaan, sumber-sumber ilmu, begitu. Negara-negara yang besar itu karena mereka memiliki tradisi membaca yang luar biasa. Nah, apakah tradisi membaca kita itu tergantikan? Saya lihat iya. Kita tahu bahwa kalau dari perspektif psikoanalisa ya, manusia itu kan cenderung liar. Ada dorongan-dorongan untuk mencapai atau memperoleh kesenangan, di mana id-nya mendominasi. Tapi seiring dengan usia kan dia terdidik oleh ego kan gitu ya. Ego yang terdidik itu bisa mengendalikan id. Nah, di sini Mbak Novan kita tahu bahwa tontonan-tontonan yang memanjakan mata itu ternyata membuat bacaan-bacaan itu harus minggir karena menjadi alternatif kesekian. Anak-anak sekarang, termasuk kita mungkin lebih menikmati narasi yang berupa visual dan suara. Jadi audio visual itu lebih menarik dibandingkan hanya visual. Kalau buku kan hanya visual saja. Bahkan buku yang hanya tulisannya saja, kadang-kadang anak-anak tuh atau teman-teman kita tanya, kamu sudah baca buku ini, ada gambarnya nggak? Begitu kan? Jadi memang multimedia itu lebih menarik. Ketika ada suara, ada gambar dan bergerak, ada visualisasi yang membuat daya hayal kita itu tertantang untuk mengetahui lebih lanjut, itu pasti lebih menarik, gitu ya. Sehingga buku ini tersisih seperti itu. Kecuali kita benar-benar memiliki minat, memiliki niat, memiliki kebutuhan yang intensitasnya tinggi, itu berbeda lagi. Terpaksa akan membaca, begitu. Nah, di sisi yang lain. Memang sekarang kalau kita tahu buku banyak yang karena paperless ya, karena dunia sedang mengurangi pemanfaatan pohon yang menjadi bahan dari kertas, maka buku itu juga bentuknya direformulasi atau mungkin dikonstruksi sesuai dengan era digital kita menjadi buku digital. E-book ya. Begitu. Tentu tanpa mengurangi esensi dari membaca itu sendiri ya. Apalagi bentuk e-book itu bentuknya macam-macam dan menarik. Ya. Ada yang bisa dibuka sebagai lembaran buku gitu, ada yang mungkin ada gambar, bahkan ada buku bersuara dan sebagainya. Begitu.
Namun demikian dalam pandangan saya ini kan generasi kolonial ya. Dalam artian bukan seperti Mbak Novanda yang native digital citizen. Saya lahir belum mengenali dunia digital, baru seiring sudah dewasa berkenalan dengan HP dan seterusnya. Artinya sambil berjalan sambil mengenali dunia digital. Sehingga saya masih merasakan betapa nikmatnya membaca komik anak-anak, majalah Bubu, Kak Nirmala dan sebagainya. Itu menjadi kenangan masa kecil yang sangat menyenangkan bagi saya, begitu. Nah, ternyata membaca itu bukan hanya membentuk wawasan, tapi itu juga akan melatih ketelatenan, melatih ketangguhan, termasuk juga bagaimana seseorang siap berhadapan dengan situasi sekitarnya. Kecerdasan seseorang itu ternyata dibentuk, ditata dengan bagaimana orang tuanya memupuk literasi, baik itu dengan dongeng maupun dengan membaca. Itu yang seringkali tidak disadari oleh anak-anak sekarang. Seperti itu. Sehingga menurut saya, sekalipun sekarang dunia sudah berubah, tapi asupan buku yang bersifat paperback, maksudnya buku fisik iya. Itu tetap dibutuhkan. Tetap dibutuhkan. Karena yang namanya mata itu ada keterbatasan berinteraksi dengan layar. Mata kita ini adalah anugerah dari Allah yang dia bisa membantu kita melihat alam raya. Tapi ternyata lensanya itu memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan benda-benda lain yang memiliki efek radiasi khususnya yang menyebabkan lelah. Sehingga buku cetak, buku yang fisik itu tetap kita butuhkan, seperti itu. Oke. Jadi meskipun sekarang itu banyak yang lebih memilih e-book dan media digital lainnya, bagaimanapun buku secara offline atau secara fisik itu tetap dibutuhkan, begitu ya Prof ya, karena juga ada efek sampingnya juga terhadap mata kita sebagai pembaca dan juga hal-hal yang lain yang mempengaruhi kayak gitu, dan juga pastinya tetap buku secara non digital itu tetap dibutuhkan untuk belajar begitu. Mbak Novanda, saya ingin share sesuatu ya. Ini bukan berarti saya menganggap bahwa negara lain lebih maju daripada kita. Kita harus bangga dong pada diri kita sendiri. Ini hanya menjelaskan perbedaan budaya. Kalau kita ikut penerbangan internasional, ketika kita dari Indonesia, katakanlah dari Surabaya ke Singapura, orang akan melihat video. Saya mengamati itu di pesawat. Orang semua ngakses video nih. Terutama kalau penerbangan kita mungkin dengan pesawat-pesawat yang ada fasilitas video. Tapi kalau sudah dari Singapura ke negara lain, yang mostly penumpangnya itu adalah orang-orang asing, maka sebagian besar dari mereka itu baca buku. Jadi ketika kita tidak pegang buku itu rasanya, aku nggak pegang buku ya? Iya. Itu benar-benar memberikan satu gambaran perbedaan budaya. Berarti kita budayanya nonton, sementara budaya mereka adalah membaca buku. Ya, itu satu hal yang perlu kita sadari, dan pada saat-saat tertentu mungkin kalau di pesawat gitu ya, dengan pesawat yang ada fasilitas video, ada alternatif untuk bisa menikmati, atau mungkin kita bawa gadget yang gadgetnya sudah punya rekaman beberapa film gitu ya. Tapi saat kita ingin istirahat dari tontonan-tontonan digital yang mungkin melelahkan, tidak hanya melelahkan mata kita, bahkan juga ada gerakan-gerakan dan suara atau situasi dalam video itu yang bisa memicu kelelahan psikologis. Maka buku itu bisa menjadi alternatif kita. Gitu. Jadi dari yang sudah disampaikan Prof Mus tadi itu salah satunya adalah faktor budaya juga ya Prof ya. Itu yang mempengaruhi bagaimana cara kita memandang buku itu sepenting apa seperti itu. Oke. Nah, kalau dari sudut pandang bimbingan dan konseling nih Prof, apakah pergeseran dari buku fisik ke digital itu berpengaruh pada konsentrasi, daya kritis atau kesehatan mental mahasiswa seperti itu Prof? Kalau kesehatan mental secara umum bukan asupan bukunya ya. Jadi ini ada beberapa hal yang harus kita pahami keterkaitannya antara satu hal dengan hal yang lain. Saya coba untuk mengulas dari kebiasaan terlebih dahulu. Bimbingan dan konseling adalah satu layanan yang membantu, yang tujuannya memberikan bantuan kepada remaja, anak-anak dan remaja tentu juga orang dewasa jika diperlukan, untuk mereka mengenali dirinya. Pertama kan mengenali diri, lalu setelah itu mengenali lingkungannya, mengenali potensi-potensi yang ada di masa depannya, lalu mereka merencanakan masa depan. Nah, merencanakan masa depan ini memerlukan informasi yang banyak, supaya
keputusannya tidak menjadi keputusan instan, atau bahasa anak sekarang immature decision, keputusan yang tidak matang gitu ya. Nah, karena itu Mbak Novan, anak-anak kita harus punya wawasan yang luas. BK, kalau dalam pandangan saya, guru BK harus memiliki, pertama, layanan BK harus menjadi layanan yang tidak hanya transfer informasi tapi juga transfer nilai. Dalam artian nilai betapa berharganya membaca itu. Bahwa membaca itu sebuah aktivitas yang begitu penting, valuable, dan keren banget gitu aktivitas membaca. Itu dulu mindset transfer yang harus ditransferkan. Nah, sementara itu kita tahu selama ini kita mengatakan apakah layanan BK kita sudah berhasil atau tidak. Kalau hanya ditransferkan satu arah dengan ceramah, itu pun juga ceramahnya mungkin monoton, maka layanan BK kita tidak akan berkualitas. Karena itu bagi seorang guru, khususnya guru BK, membaca itu wajib, belajar itu wajib. Siapapun yang telah memilih jalur karirnya menjadi seorang pengajar, dia harus selalu belajar setiap hari. Dan membaca itu adalah salah satu sumber untuk menambah wawasannya. Orang yang pandai menyampaikan isi pikirannya dengan bahasa yang lancar dan lugas, pasti dia pembaca yang baik. Karena apa? Kita, mohon maaf, perumpamaan saya adalah perumpamaan yang cukup mungkin kurang pas ya. Kita akan sering ke kamar kecil untuk buang air kecil. Kalau kita sering minum, ya kan, betul kan? Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu secara lancar, maka kita memerlukan banyak sekali asupan. Hal yang harus masuk harus betul, banyak. Gitu bacaan. Karena itu bagi seorang guru BK, calon guru BK, wawasannya harus luas, dan itu suka tidak suka, mau tidak mau melalui membaca. Begitu. Suatu hal yang wajib bagi guru BK. Nah, aktivitas bimbingan konseling sendiri adalah aktivitas membaca dan refleksi. Membaca diri sendiri bagi siswa, gurunya membaca siswanya, membaca bersama, membaca keadaan, lalu merefleksikan untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Sehingga dunia literasi dengan bimbingan konseling itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Begitu. Dan guru BK harus menjadi pribadi yang literate, pribadi yang sangat menyadari bahwa membaca itu merupakan bagian penting dari profesinya. Begitu kira-kira. Jadi dunia literasi dan juga dunia BK itu suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Betul, Karena sebagai calon konselor, utamanya kita harus banyak wawasan yang harus masuk ke dalam diri kita, dan salah satunya adalah dengan membaca itu tadi. Oke. Nah, karena dengan teknologi yang semakin maju ini ya Prof ya, kira-kira pastinya ada kelebihan dan juga ada kekurangan dari buku fisik dibandingkan buku digital, baik dari aspek akademik maupun psikologisnya ini. Menurut Prof Mus bagaimana nih Prof? Wah, ini pertanyaan yang jawaban saya jadi tidak adil jadinya. Kalau bagi saya sebenarnya dua-duanya saya suka. Cuma karena faktor mata yang sudah berusia, jadi saya juga mengimbangi dengan bacaan fisik. Ya, namun memang bacaan fisik itu tentu lebih mahal, gitu ya. Itu yang menjadi kendala kita ya. Sehingga buku-buku digital juga bisa menjadi satu rujukan yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Yang terpenting bagaimana kita mengelola waktu ketika membaca supaya tidak berdampak. Karena kalau, mohon maaf ya, mata ini nggak ada tokonya. Mungkin ada orang yang nanti bisa jadi pendonor mata, tapi kan tidak sama persis dengan mata yang sudah Allah berikan secara terinstall ini kepada kita, begitu Mbak. Jadi bagaimana buku digital bagus, pasti akan banyak sekali hal baru. Bahkan buku digital dengan mudah akan membantu kita untuk bisa kita translate ke berbagai bahasa, memungkinkan kita untuk merujuk dengan cepat, membuat tulisan dengan cepat. Itu keuntungannya, begitu. Hanya saja itu tadi, kelelahan mata itu bisa menjadi salah satu resiko. Karena itu monggo bagi generasi muda, nikmati kemewahan, privilege yang kalian dapatkan di zaman ini dengan mengakses informasi sebanyak mungkin. Itu Mbak Nova. Jadi sama-sama memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Tapi bagaimana caranya kita untuk mengendalikannya gitu. Ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan Mbak Nova. Kita tidak suka dinasehati. Tidak ada orang yang suka diberikan nasihat, kecuali seorang konseli atau klien yang memang datang kepada konselor untuk meminta bantuan.
Tapi kalau anak-anak remaja ketika dia dipandang berperilaku yang tidak sesuai, lalu dinasehati, ada ini rasa resisten, no? Nah, berbeda dengan membaca. Saat kita membaca, lalu dalam buku bacaan itu ada isi yang menampar-nampar kita begitu kira-kira ya, yang membuat kita refleksi diri, maka kita akan berubah dengan bacaan itu. Itulah yang menjadi kelebihan membaca. Sehingga membaca itu saya katakan tadi memulihkan kita, karena akan banyak sekali ide-ide dan insight yang kita dapatkan. Begitu kira-kira Mbak. Iya. Tadi juga sempat di awal disinggung oleh Prof. Mus terkait dengan budaya literasi atau budaya membaca kita itu. Nah, apakah kehadiran media digital seperti kayak e-book, audiobook, dan platform literasi digital lainnya itu justru menjadi peluang untuk meningkatkan budaya literasi gitu? Dan bagaimana peran perguruan tinggi, khususnya di lingkungan FIPUM ini dalam menjaga dan menumbuhkan budaya membaca di era digital ini, Prof? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan berlapis ini. Platform digital, terutama buku-buku digital, baik itu buku yang berupa e-book, PDF dan sebagainya ya, atau buku yang ada suara dan sebagainya, tentu menjadi satu sumber seperti yang saya katakan tadi, bisa menjadi referensi terkini sesuai dengan selera anak muda sekarang. Karena anak muda sekarang memang HP banget kan gitu ya, gadget banget gitu. Namun ada satu hal Mbak yang perlu kita ajarkan. Membaca itu sebuah aktivitas yang bersifat seni. Membaca itu aktivitas seni, menyerap informasi. Sehingga bukan masalah sumbernya, tapi bagaimana kita menginternalisasikan habit membaca itu, di samping juga skill membaca. Itu yang terpenting. Membaca tidak sekedar membaca, karena saat kita membaca secara bermakna atau reading comprehension, maka ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Nah, cara how to-nya itu yang kita harus ajarkan kepada anak muda, supaya ketika kita membaca, kita benar-benar mendapatkan poin dari bacaan itu dan menginspirasi kita. Pertama itu. Yang kedua, bagaimana kita akan membiasakan itu atau kita mengedukasikan itu di sebuah lingkungan tertentu, khususnya untuk mensupport kemajuan lembaga kita, di VIP misalnya. Tentu ini perlu ada satu kegiatan, bukan hanya kegiatan ya, kalau kegiatan kan yang satu kali, satu program, satu pola edukasi yang perlu kita biasakan, kalau bahasanya habituasi, atau malah bisa menjadi sebuah regulasi. Jadi sekarang saya rasa sudah itu, meskipun bisa saja dibaca, bisa saja tidak begitu ya. Mewajibkan kalau bikin ini rujukannya sekian, tuh harapannya kan dibaca, tapi kadang-kadang mungkin juga tidak semuanya dibaca begitu. Ini mohon maaf jika saya sharing mengenai kebiasaan saya. Kebiasaan ini saya lakukan di kelas S1 di mata kuliah khususnya manajemen inovasi. Saya mewajibkan setiap mahasiswa untuk mempunyai satu buku bacaan self development, dan mereka harus bikin laporan presentasi bacaannya di kelas. Mahasiswa yang pernah dapat mata kuliah saya manajemen inovasi, tolong ditanya. Pasti saya berikan tugas itu, dan itu menjadi tugas individual karena tugas yang lain kelompok. Jadi tugas individual mereka adalah membaca, gitu. Dan ternyata ketika saya tanya, jadi presentasinya itu tentang isi bukunya, jenis bukunya tentunya, judulnya, pengarangnya siapa, tahun berapa, lalu isinya apa saja. Yang terakhir insight dan pesan. Jadi mereka kalau di kelas itu ada 150 menit, maka kurang lebih 30 menit itu saya alokasikan khusus untuk sharing bahan bacaan. Karena setiap mahasiswa sekitar 4-5 itu presentasi 5-10 menit. Gitu. Untuk hasil bacaan dia. Seperti itu. Karena membaca itu harus dibiasakan ya, Prof ya? Membaca itu dibiasakan, dan kemudian supaya dia juga bangga bahwa dia membaca, dia mensyukuri yang dia baca, dia harus sharing. Supaya temannya, kayak kemarin di kelas, kebetulan saya ngajar di kelas internasional kali ini, semester ini, kelas internasional psikologi, ada seorang mahasiswa itu yang baca novel horor mengenai pembunuhan. Saya tanya, kenapa kamu pilih ini? Apa? Ternyata ada insight-insight yang dalam perspektif dia, manusia itu sekarang kecenderungannya begini, apa yang harus dia lakukan. Di novel itu dibicarakan bagaimana seseorang bisa mengendalikan dirinya yang memiliki dorongan-dorongan liar seperti itu. Nah, sehingga di sini kita bisa transfer hasil bacaan. Orang lain mungkin juga bisa membaca, itu bisa menjadi insight bagi dia. Seperti itu. Jadi yang perlu dilakukan lembaga seperti apa? Perlu ada regulasi mengenai membaca. Dan regulasi itu terintegrasi secara dalam kurikulum.
Karena mohon maaf ini Mbak, kalau hanya dianjurkan membaca tanpa ada keharusan, itu seringkali ya hanya bablas angin nih, nggak akan dilakukan. Kita itu masih sangat behavioristik kok. Kita melakukan sesuatu karena adanya keharusan, dorongan, hukuman dan sebagainya. Begitu Mbak Novan. Oke, tadi tips yang sempat diterapkan Prof Mus di kelas S1 meminta mahasiswanya untuk mewajibkan untuk membaca dan menyampaikannya di depan teman-teman gitu ya. Nah, kalau sangkutannya dengan mahasiswa seperti ini Prof, kan sebagai generasi muda, menurut Prof Mus itu keterampilan literasi seperti apa yang harus dikembangkan mahasiswa agar tidak sekedar menjadi konsumen informasi digital, tetapi juga pembaca yang kritis seperti tadi nih Prof. Oke, baik. Ini bagian dari literasi digital sebenarnya. Yang perlu dimiliki diantaranya adalah memperbanyak informasi mengenai ilmu logika dulu sebenarnya, harusnya. Jadi basicnya, ini kaitannya dengan filsafat ya. Tapi bacaan tentang filsafat itu kaku, membosankan. Iya. Bagi saya, kita membaca sajalah dulu, apapun dibaca. Tapi membacanya harus yang bermanfaat. Jadi memilih bacaan yang bermanfaat. Bahkan kalau kita mau agak pragmatis gitu ya, kalau kita punya masalah, larilah dengan membaca. Cari buku-buku yang kira-kira bisa membuat kita menjadi lebih encourage, bisa membuat kita menjadi lebih bersemangat. Seperti itu. Nah, cara membaca itu sederhana sebenarnya. Ketika kita membaca, kita tahu alurnya. Kalau buku yang bagus, di setiap paragraf itu selalu ada kalimat inti. Di pelajaran bahasa Indonesia itu kan seperti itu. Apakah kalimat intinya itu di depan atau di belakang? Kalau buku-buku bahasa asing biasanya selalu di awal. Karena mereka sistematis kalau berpikir. Kalau kita nggak jelas kadang-kadang di awal, di tengah, di belakang gitu. Yang terpenting saat membaca, kita membaca dan menikmati. Itu. Lalu kemudian baca saja dulu apapun yang menarik, yang baik dan bermanfaat. Untuk selebihnya kemudian kalau dulu itu ada budaya diskusi, budaya sharing gitu. Nah, kalau misalnya sharingnya itu sekarang harus tervalidasi sehingga diberikan jempol oleh orang lain, ya sharingnya di podcast begini aja, atau mungkin direkam begitu ya, sehingga sharingnya itu bisa terdokumentasikan dengan baik begitu. Karena setelah kita membaca lalu sharing, mungkin cara kita membaca point of view kita keliru, maka teman kita itu bisa meluruskan jika dia paham hal yang sama begitu. Ya, mungkin berikutnya bagi Gen Z bikinlah klub baca sambil klub ngopi, bukan hanya ngopi tapi baca begitu kira-kira. Bahan bacaannya terserah, mau cetak, mau file dalam artian digital, itu saya rasa terserah. Yang penting jangan pernah meninggalkan aktivitas membaca. Karena aktivitas membaca itu kalau katanya para neurolog akan membantu kita untuk anti-aging sel otak. Seperti itu. Begitu Mbak Novan. Jadi baca saja dulu apa yang disuka dan juga poin inti dari bacaan tersebut kalau bisa didiskusikan sama teman sekitar agar sama-sama dapat insight baru dari hal yang dibaca gitu ya Prof ya. Oke, jika boleh memberikan pesan nih Prof di Hari Buku ini. Nah, apa yang ingin Prof Mus sampaikan kepada generasi muda tentang pentingnya membaca? Pesan penting. Terima kasih Mbak Novan. Pesan penting saya adalah jadikan buku, baik itu buku digital maupun buku fisik sebagai sahabat, sebagai teman ketika kita me time, dan sebagai sumber inspirasi. Karena kita memerlukan banyak hal-hal yang bisa mengembangkan diri kita dan buku akan memberikan informasi itu. Seperti itu, Mbak. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Bacalah. Oke, bacalah dan bacalah begitu ya. Oke, terima kasih banyak Prof Mus sudah bersedia untuk datang di POV-BK dan memberikan banyak hal inovasi-inovasi baru bagi generasi muda khususnya tentang Hari Buku ini. Bagaimana Hari Buku itu bisa membuat kita terus mengingat bahwa buku atau bahan bacaan itu penting begitu ya Prof ya. Oke, terima kasih banyak Prof Mus. Oke teman-teman, nggak kerasa obrolan kita di podcast kali ini sudah sampai di penghujung episode. Semoga yang kita bahas bareng tadi bisa membuka sudut pandang baru buat kamu, sekaligus jadi pengingat bahwa perjalanan mahasiswa akan selalu lebih ringan kalau dijalani bersama. Oke, jangan lupa follow dan share POV-BK biar makin banyak teman kita yang bisa dapat insight positif dari sini. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap jaga diri, tetap semangat, dan ingat, setiap cerita selalu punya sudut pandang.